Martial Universe, Bab 237. Judul, Esensi Darah Didapat. Ketika mereka menatap si kera naga kuno yang pergi, yang langkah kakinya menyebabkan gunung berguncang, beberapa anggota sekte pedang kuno mulai runtuh karena kelelahan. Terengah-engah, mereka tampak bersyukur masih hidup. Wajah pemimpin pedang sekte kuno suram saat ia memanipulasi pedang batu raksasa kembali ke lokasi aslinya. Menatap gunung sekte yang sekarang berantakan, kelopak matanya mulai berkedut saat kemarahan memenuhi hatinya. Dia jelas mengerti bahwa kali ini, jika bukan karena upaya bersama dari seluruh sekte pedang kuno, mereka akan dihancurkan oleh kera naga kuno. Meskipun tahap Ki Creation dan tahap manifestasi hanya berbeda satu tingkat, perbedaan di antara mereka sama dengan surga dan bumi. Lebih jauh lagi, kemampuan bertarung dari kera naga kuno itu benar-benar mengkhawatirkan. Menatap ekspresi suram pemimpin pedang sekte kuno, Penatua dengan rambut abu-abu tidak berani bergumam satu kata pun. Setelah semua, bencana yang telah dia gambar di sini hampir menghancurkan sekte pedang kuno. Itu semua karena bajingan kecil itu. Saat dia menundukkan kepalanya karena malu, Penatua dengan rambut abu-abu menggertakkan giginya dan mengutuk hatinya. Namun, bahkan sampai sekarang, dia belum menyadari bahwa ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Lindong. Lagi pula, itu masih terlalu jauh untuk dipahami bahwa seorang anak muda berusia 20 tahun yang sebenarnya bisa selicik itu dan menggunakan seluruh sekte pedang kuno mereka sebagai tenaga kerja gratis. Rapikan gunung sekte dan rawat yang terluka. Selama periode waktu ini, kamu sebaiknya berperilaku baik. Jika kamu menyebabkan masalah lagi, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Kata-kata pemimpin pedang sekte kuno itu keras. Jelas, dia sangat kesal. Jika bukan karena fakta bahwa ahli tahap Ki Creation sangat penting untuk sekte pedang kuno, dia mungkin akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Baik, ketika dia mendengar kata-kata itu, Penatua dengan rambut abu-abu dengan cepat menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya, dan melanjutkan untuk membersihkan kekacauan itu. Pemimpin sekte senior, masih ada beberapa orang yang memandang sekitar sekte pedang kuno. Kata sesepuh dengan rambut merah lembut, jangan khawatir, mereka hanya sekelompok pengecut. Aku ragu kalau mereka akan memiliki keberanian untuk bergerak pada sekte pedang kuno kita. Pemimpin sekte pedang kuno dengan dingin mendengus saat dia berkata, juga, kirim lebih banyak orang untuk mengawasi kera naga kuno. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Pemimpin senior sekte, apa ada yang berusaha menyiratkan bahwa seseorang memiliki rencana pada kita? Penatua dengan ekspresi wajah rambut merah berubah saat dia bertanya. Sekte pedang kuno kita telah didirikan di sini selama bertahun-tahun dan kita telah membuat banyak musuh. Karena itu, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka mungkin telah menggunakan beberapa cara untuk mengadu domba kita dengan kera naga kuno. Setelah kita berdua menderita, mereka akan masuk dan menuai manfaatnya. Pemimpin kuno sekte pedang menjelaskan dengan suara dingin. Selama periode waktu ini, awasi faksi-faksi di sekitar kita. Jika ada dari mereka yang bertingkah aneh, mereka akan diperlakukan sebagai musuh sekte pedang kuno kita. Iya. Saat dia menatap ekspresi menakutkan pemimpin pedang sekte kuno, Penatua dengan rambut merah buru-buru menjawab. Sementara sekte pedang kuno membersihkan setelahnya, Lindong sedang mengintai tubuh besar naga kera kuno dari kejauhan. Binatang besar ini mengeluarkan aura liar. Karena itu, dimanapun berlalu, terlepas dari manusia atau binatang iblis, mereka semua akan segera melarikan diri. Tidak ada yang berani mengikuti di belakangnya seperti Lindong. Tentu saja, satu-satunya alasan mengapa Lindong berani melakukannya adalah karena dia mendapat bantuan tikus kecil dalam menutupi kehadirannya. Selain itu, dia pasti tidak akan memiliki nyali untuk mengikuti di belakang tahap manifestation iblis yang sedang marah. Sekte pedang kuno itu cukup terampil. Mereka benar-benar bisa membuat tahap manifestasi kera naga kuno ke keadaan ini. Saat ia membuntuti, Lindong tiba-tiba teringat serangan balasan yang hebat dari pedang kuno sekte, karena hatinya menggigil. Ini adalah kekuatan seluruh sekte. Meskipun mereka tidak memiliki ahli tahap manifestasi, ketika mereka bertindak bersama, bahkan seekor binatang sekuat kera naga kuno tidak punya pilihan selain menyerah. Sekte pedang kuno itu cukup terampil. Tentu saja, ini sebagian besar berkat formasi hebat mereka yang luar biasa. Dengan hanya 3 rekan tahap Ki Creation, mereka bahkan tidak bisa bertahan satu tamparan dari kera naga kuno. Marten kecil tiba-tiba muncul seperti yang dikatakan. Sekarang binatang ini telah menghabiskan banyak energinya dan bahkan terluka, apakah kamu pikir kita akan berhasil? Menatap tikus kecil, Lindong bertanya dengan hati-hati. Meskipun aura buas kera naga kuno tampaknya telah melemah sedikit, jika ingin membunuhnya, itu masih semudah satu tamparan. Selama dia terluka, kita akan memiliki kesempatan. Tikus kecil menganggukkan kepalanya saat menatap sosok besar itu dari kejauhan.
Kemudian, dia tersenyum ketika berkata, "Cedera yang ditinggalkan oleh Sekte Pedang Kuno sebenarnya telah melebihi harapanku. Sepertinya kita memiliki peluang yang lebih baik daripada yang aku harapkan." "Apa peluang kita?" tanya Lindong dengan hati-hati. "Sekitar 50%. Tikus kecil menjilat bibirnya. Segera setelah itu, ketika ia melihat bibir Lindong yang berkedut-kedut, ia langsung menjadi marah dan berkata, "Nak, kamu terlalu menyederhanakan masalah ini. Jika aku berada di puncakku, jangan repot-repot berbicara tentang mengekstrak 1 liter darah esensi. Bahkan jika aku ingin mengeringkan semua darah esensi itu hanya akan berjalan-jalan di taman. Namun, sekarang karena kita memiliki peluang keberhasilan 50%, itu sudah merupakan berita besar. Kalau tidak, pergi cari ahli tahap manifestasi lain dan lihat apakah dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan darah esensinya." Ketika dia melihat tikus kecil bertingkah seperti kucing, yang ekornya diinjak-injak, Lindong tak berdaya membentangkan tangannya saat dia membelai api kecil di tangannya sebelum tertawa. Baiklah, sudah sangat bagus, kamu yang paling tak terkalahkan." Ketika melihat Lindong meminta maaf, tikus kecil akhirnya mendengus angkuh sebelum duduk di bahu Lindong. Ketika dia melihat orang ini akhirnya tenang, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Saat dia menatap kera naga kuno, yang sudah masuk ke Wastelans kuno, dia meningkatkan langkahnya dan buru-buru mengikuti. Lindong dengan hati-hati mengikutinya selama kurang lebih 1 jam, sebelum dia sekali lagi kembali keluar lembah gunung itu, yang terletak jauh di dalam. Berkat bantuan tikus kecil, dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan ditemukan oleh binatang iblis tetangga. Selain itu, tidak mudah baginya untuk bepergian ke sini. Lindong bersembunyi di balik batu besar, saat dia menatap naga kera di lembah dan dengan lembut bertanya, "Jadi, kapan kita harus bergerak? Mari menunggu sebentar, kera naga kuno ini sudah terluka. Oleh karena itu, secara bertahap akan masuk ke mode pemulihan. Pada saat itu, kewaspadaannya akan mencapai titik terendah, dan kita akan dapat mendekatinya." Tikus kecil mengamati kera naga, seperti yang dikatakan perlahan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia langsung duduk dan mulai menunggu dengan sabar. Waktu menunggu agak lama, dan dia menunggu dari fajar hingga malam tiba menyelimuti seluruh lembah gunung, sebelum Lindong akhirnya merasakan aura biadab di dalam lembah gunung dengan tenang mulai sunyi. Namun, ketika aura buas ini meredup, aura buas dan menekan lainnya mulai muncul dari tubuh naga kuno kera. Ini adalah mekanisme penjagaan diri. Setiap kali itu melepaskan aura ini, terlepas dari manusia atau binatang iblis, mereka tidak akan berani mendekatinya. Setelah semua, mereka mengerti bahwa jika mereka mengganggu kera naga kuno, mereka pasti akan menghadapi pembalasan mematikan. Namun, saat dia merasakan tekanan yang luar biasa ini, Lindong menghela nafas lega. Dengan tikus kecil di sekitarnya, dia tidak takut terdeteksi oleh kera naga kuno, yang telah memasuki mode pemulihan. Segera, dia berbalik untuk melihat tikus kecil, sebelum dia mencengkeram cakarnya dan dengan keras menganggukkan kepalanya. "Mari kita turun." Ketika dia mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Lindong berubah sedikit kaku. Namun, dia telah menunggu lama dalam persiapan untuk momen ini. Karena itu, ia secara alami tidak akan menyerah pada saat yang kritis ini. Segera, bayangan pedang melintas di bawah kakinya, sebelum dia dengan hati-hati melayang ke lembah gunung dengan kecepatan yang sangat lambat. Tempat di mana Lindong mendarat cukup dekat dengan kera naga kuno. Setelah dia turun, dia bisa langsung mencium aroma intens dan berdarah dari tubuh dia. Badum, badum, di tengah kesunyian malam, Lindong bisa mendengar suara jantungnya sendiri berdebar kencang. Jika kera naga kuno ini tiba-tiba terbangun, hasilnya mungkin akan sama dengan pemilik mayat di dalam lembah. "Tikus kecil, giliranmu." Ketika Lindong berada selusin meter dari kera naga kuno, dia tiba-tiba berhenti dan menolak untuk maju. Dia menatap tikus kecil dan mengeluarkan senyum kering. Tikus kecil jelas merasa jijik dengan tindakan Lindong. Namun, itu hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika melayang ke arah kera naga kuno. Dibandingkan dengan ukuran dia, tubuh mungil itu tampak seperti semut. Hati-hati, ketika dia melihat tikus kecil mengambang, Lindong agak khawatir mengingatkannya. Tikus kecil melambaikan cakar padanya. Kemudian, dengan ekspresi serius, ia menatap kera naga kuno itu, yang telah memasuki mode pemulihan, sebelum membuka mulutnya, meludahkan seteguk kabut gas ungu gelap, yang secara diam-diam membungkus kera naga kuno. Akhirnya, ketika kabut gas mulai menghilang, Lindong merasakan bahwa tubuh tegang dan terluka naga kuno kera tampaknya melunak secara substansial. Setelah sedikit terhipnotis pada kera naga kuno, tikus kecil menatap luka mengerikan di dekat bahunya. Cakarnya menari-nari, sebelum cahaya ungu gelap segera berubah menjadi lingkaran cahaya bersinar seukuran manusia. Saat cahaya ungu yang bercahaya itu melayang ke depan,
Ia melayang di dekat luka binatang itu sebelum mulai berputar ketika kekuatan isap muncul. Karena kekuatan hisap ini, daging di dekat luka kera naga kuno jelas mulai menggeliat. Jejak darah penuh dengan aura buas bocor keluar sebelum tersedot ke dalam lingkaran cahaya yang bercahaya. Di dekatnya, ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia dengan erat mencengkeram tinjunya yang sudah basah kuyup, sementara detak jantungnya mulai naik. Dum, dum, teknik hisap tikus kecil jelas menyebabkan rasa sakit fisik ketika tubuh naga kuno kera tiba-tiba berguling dan menghancurkan batu besar di bawahnya. Keributan menyebabkan bayangan pisau segera muncul di bawah Lindong yang terkejut. Pada saat ini, jika kecelakaan lain terjadi, dia pasti akan meminta tikus kecil untuk segera melarikan diri. Untungnya, tampaknya karena semua kerja keras yang telah dilakukan Lindong, skenario terburuk tidak terwujud. Ketika jejak darah terakhir mengalir ke lingkaran cahaya yang bercahaya, tikus kecil membuka mulutnya sebelum menelannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, tubuhnya berkedip saat melesat ke telapak tangan Lindong. Pergi sekarang, teknik menyihirku akan segera hilang. Sisa rasa sakit akan menyebabkan binatang itu bangun segera. Ketika mendengar kata-kata tikus kecil, kulit kepala Lindong tampaknya telah meledak. Seketika, bayangan bilah di bawah kakinya bersinar terang sebelum ia berlari keluar dari lembah gunung. Sama seperti Lindong meninggalkan lembah gunung, raungan yang menghancurkan bumi dipenuhi dengan kejahatan sekali lagi terdengar di tengah-tengah malam yang tenang ini. Martial Universe, Bab 238. Judul, Menyempurnakan Darah Esensi Kera Naga. Sosok Lindong seperti hantu dalam kegelapan, secepat kilat saat menyapu hutan. Arusnya telah meningkatkan kecepatannya hingga batas, karena dia bisa mendengar raungan marah dari kera naga kuno di belakangnya. Kemarahan kera naga kuno kali ini jelas tidak lebih lemah dari sebelumnya. Memiliki beberapa darah esensi yang diambil darinya ketika sedang dalam mode pemulihan praktis merupakan rasa malu dan penghinaan yang luar biasa baginya. Bahkan dibanding kehilangan Tausat Beast Fruit tidak menyebabkannya menjadi sangat gila. Pukulan terus-menerus yang dideritanya hari ini juga menyebabkan kera naga kuno meledak seperti gunung berapi yang meletus. Area besar hutan primitif diratakan, membawa kemalangan besar bagi banyak binatang iblis di dalamnya. Tidak peduli kekuatanmu, ketika kaki kera naga kuno terhempas ke bawah, kamu akan tergencet seperti artileri dalam sekejap, dan apakah kamu hidup atau mati pada akhirnya akan menjadi misteri. Suara menakutkan dari penghancuran di belakangnya juga menyebabkan jantung Lindong tumbuh kencang, karena kecepatan melarikan diri tumbuh semakin cepat. Setelah melarikan diri dalam keadaan seperti itu selama sekitar 10 menit, sosoknya akhirnya menembus ke gunung seperti yang telah ia rencanakan sebelumnya. Di bagian tengah gunung itu ada beberapa gua binatang buas, yang merupakan tempat terbaik untuk bersembunyi. Sosok Lindong berlari ke gua binatang, sebelum segera memindahkan batu besar untuk memblokir pintu masuk gua. Merasakan gunung yang masih bergetar, kengerian melintas di matanya. Untuk berpikir bahwa bajingan ini begitu ganas, sekarang sudah menjadi gila lagi, dia bertanya-tanya berapa banyak binatang iblis dan manusia akan kurang beruntung. Saat ia mengambil beberapa Night Light Pulse dari tas Qiankunnya, cahaya lembut menyebar di gua gunung yang gelap. Baru saat itulah Lindong menghela nafas lega seolah-olah ada beban yang diangkat dari pundaknya, saat ia jatuh ke tanah di pantatnya, sebelum meletakkan api kecil ke satu sisi. Demi mendapatkan darah esensi ini, dia telah memperluas banyak upaya. Untungnya, pada akhirnya dia mendapatkannya. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Sekte Pedang Kuno itu. Lindong tertawa. Tanpa Sekte Pedang Kuno, kera naga kuno tidak akan terluka, dan tanpa cedera, bahkan dengan upaya tikus kecil dan dia, mereka kemungkinan tidak akan berhasil mendapatkan darah esensi. Biarkan aku menyesuaikan keadaanku saat ini. Sementara disembunyikan di gua gunung, Lindong tidak segera menggunakan darah esensi. Meskipun sangat tidak mungkin bagi mereka untuk dirasakan oleh kera naga kuno dengan tikus kecil di sekitarnya, tidak ada yang salah untuk sedikit lebih berhati-hati. Sekarang karena kera naga kuno praktis sudah gila, begitu ia menerima gangguan sekecil apapun, ia dengan panik akan bergegas dengan niat untuk membunuh. Karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk terlebih dahulu diam-diam menunggu binatang besar itu melampiaskan kemarahannya sebelum mulai menggunakan darah esensi. Dengan keputusan ini, Lindong tidak cemas atau santai, saat ia perlahan-lahan menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan kondisi tubuhnya. Sementara Lindong diam-diam beristirahat, tanah terlantar di luar sekali lagi terbalik oleh kera naga kuno yang sedang mengamuk dan beberapa tempat berkurang menjadi berantakan total. Banyak orang yang terdiam oleh kera naga kuno, yang menjadi gila 2 kali hari ini. Setelah menjadi damai selama bertahun-tahun, mengapa makhluk kasar ini tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung? Tidak peduli betapa bingungnya mereka, mungkin mereka tidak akan pernah berharap bahwa dalam satu hari, tidak hanya seorang pria yang sangat berani mencuri buah 1000 binatang naga kuno,
dia juga telah mengambil beberapa darah esensi di tubuhnya ketika sedang dalam keadaan pemulihan. Kera naga kuno adalah tuan tak terbantahkan dari tanah terlantar ini. Bahkan faksi sekuat pedang sekte kuno berubah menjadi berantakan pada akhirnya. Jika bukan karena kekuatan formasi besar mereka, gunung sekte mereka akan hancur. Siapa yang berani memiliki siasat pada kehidupan yang begitu menakutkan? Tentu saja, Lindong berani. Namun, hanya seorang pria, tikus dan harimau yang tahu tentang masalah ini. Gangguan di tanah terlantar berlangsung sepanjang malam, dan hanya dewa yang tahu kera naga kuno telah memusnahkan berapa banyak binatang iblis yang malang. Namun, yang membuatnya semakin geram adalah bahwa ia sebenarnya tidak dapat merasakan sedikit pun aura setelah pencuri itu mencuri darah esensinya. Tanah terlantar sangat luas, dan bahkan jika itu adalah tuan di sini, itu terlalu sulit untuk menyisirnya sedikit demi sedikit. Dengan demikian, setelah menjadi gila dan melampiaskan kemarahannya untuk satu malam, kera naga kuno hanya bisa dengan sangat enggan menginjak kembali ke lembah gunungnya di bawah banyak tatapan binatang iblis yang ngeri. Hanya saat itulah urusan itu berakhir. Ketika kera naga kuno akhirnya berhenti, di dalam gua gunung, Lindong perlahan membuka matanya saat senyum terbentuk dari sudut mulutnya. Tikus kecil, kita harusnya bisa mulai mencoba mempraktikkan transformasi kera iblis kan? Lindong meregangkan tubuhnya saat dia tersenyum dan bertanya. Marten kecil muncul di hadapan Lindong dan menganggukkan kepalanya. Mulutnya terbuka ketika garis darah menyapu, sebelum berubah menjadi bola darah merah yang sangat gelap. Bola menggeliat di depan Lindong, karena samar-samar memancarkan aura yang sangat buas. Bocah, darah esensi kera naga kuno sangat buas, dan transformasi kera iblis yang digunakannya tidak ada bandingannya dengan Luo Jiu, yang hanya menyerap kera kuat biasa. Jika kamu berhasil memperbaikinya, dan mengaktifkan transformasi kera iblis, kekuatannya secara alami akan sangat luar biasa. Namun, jika kamu gagal dalam memperbaikinya, sangat mungkin bahwa pikiran kamu akan terkikis oleh kebiadaban itu, meninggalkan beberapa akibat yang sangat serius. Mata tikus kecil serius saat melihat ke arah Lindong dan menjelaskan. Setelah melihat penampilan serius tikus kecil, Lindong mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, dia tertawa kecil sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tahu." Ketika dia memutuskan untuk mencuri darah esensi kera naga kuno, dia sudah membuat tekadnya, dan tidak ada gunanya memikirkannya lagi hari ini. Tidak mudah akhirnya mendapatkan darah esensi, bagaimana ia bisa begitu mudah menyerah? Meskipun darah esensi ini biadab, bagaimanapun juga itu adalah masalah asing. Selama dia menjaga pikirannya, dia secara alami tidak akan terkikis olehnya. Setelah melihat bahwa Lindong tidak mundur, tikus kecil menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu siap, biarkan ia masuk ke tubuh kamu dan memperbaikinya." Lindong menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada darah esensi naga kera yang tampak seperti hidup dan perlahan-lahan menggeliat di depannya. Beberapa saat kemudian, dia dengan erat mengepalkan giginya, sebelum membuka mulutnya dan langsung menghisap darah esensi naga kera. Boom! Darah esensi praktis memasuki tubuhnya dalam sekejap, karena suasana hati yang mengamuk dan liar menyebar dari hati Lindong, sementara matanya berubah darah menjadi merah dalam sekejap. Darah esensi yang menakutkan. Mata Lindong berwarna merah darah, jadi dia jelas masih memiliki rasionalitasnya. Dia dengan erat mengepalkan giginya saat sebuah kalimat keluar dari sela-sela giginya. Segera setelah itu, dengan jentikan pikirannya, gelombang guntur besar matahari Yuan yang emas dan mempesona menyembur keluar dari Yuan dan di dalam dantiannya, sebelum mengalir seperti gelombang menuju darah esensi kera naga dan melilitkannya. Buzz! Great Sun Thunder Yuan melesat maju seperti gelombang pasang surut, membasuh darah esensi naga kera, dengan tujuan membersihkan kebinasaan dalam diri. Buzz! Ketika Great Sun Thunder Yuan dan darah kera naga kuno melakukan kontak, gelombang kabut putih meletus. Yuan Power langsung menguap dalam sepersekian detik, namun kebiadaban dalam darah esensi naga kera masih tidak melemah sedikit pun. Memang sangat sulit untuk dihadapi. Setelah melihat betapa keras kepala kebiadaban dalam darah esensi, alis Lindong berkerut. Segera setelah itu, ia mendesak gelombang demi gelombang Great Sun Thunder Yuan, untuk terus-menerus menyatukan darah esensi naga kera. Setiap kali Yuan Power menyentuh darah esensi naga kera, seolah-olah salju telah bertemu lava dan dengan cepat meleleh. Untungnya, ada banyak dukungan, karena gelombang demi gelombang jatuh dengan cara yang tampaknya tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pemurnian panik dari Great Sun Thunder Yuan, beberapa gangguan akhirnya muncul dalam darah esensi naga kera. Jejak aura liar yang terkandung di dalamnya diam-diam melemah ketika gelombang demi gelombang Great Sun Thunder Yuan menghilang. Meskipun tingkat di mana ini terjadi sangat lambat, setidaknya itu memungkinkan Lindong melihat beberapa harapan. Namun, sementara Lindong senang dengan ini, ia tidak menemukan bahwa kebiadaban yang telah dibersihkan dari darah esensi naga kera perlahan-lahan menyebar di tubuhnya. Pada saat tertentu,
ketika perasaan gelisah berangsur-angsur naik dalam hatinya, apakah dia tiba-tiba menyadari bahwa kebiadaban itu benar-benar merusak pikirannya? Seperti yang diharapkan dari darah esensi naga kera. Ketika dia merasakan situasi ini, ekspresi Lindong sedikit berubah, namun dia tidak panik. Selama pikirannya seperti batu, korosi kekuatan eksternal tidak akan berguna. Pikiran Lindong berputar, ketika 4 simbol jiwa takdir di dalam istana Niwan memancarkan cahaya aneh yang menyebar di dalam tubuh Lindong. Cahaya itu dibuat dari kesadaran Lindong, dan dengan perlindungan simbol jiwa takdir, tidak ada benda asing yang bisa mengguncang intinya. Tidak peduli seberapa tirani darah esensi naga kera, itu sekarang tidak memiliki tuan. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melindungi intinya, pikiran Lindong menjentikkan lebih banyak gelombang Great Sun Thunder Yuan menyembur keluar dari Yuan dan di dalam dantiannya. Kali ini, tampaknya ada percikan kecil di tepi kekuatan Yuan emas. Buzz, Golden Yuan Power diliputi percikan sekali lagi dibebankan ke darah esensi naga kera. Kali ini, beberapa perubahan yang menyebabkan Lindong agak heran muncul. Di hadapan petir yang berdenyut, kebiadaban dalam darah esensi naga kera tampaknya telah bertemu dengan kutukannya, dan tingkat di mana ia menghilang meningkat beberapa kali. Kekuatan petir mampu membatasi yang keras kepala dan kuat, pertandingan terbaik melawan masalah negatif seperti itu. Setelah melihat adegan ini, Lindong senang. Sekarang setelah ini terjadi, kemungkinan berhasilnya pemurnian telah meningkat sedikit. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Yuan dan dalam dantiannya juga dengan cepat gemetar. Gelombang Great Sun Thunder Yuan diresapi dengan bunga api dengan cepat dicurahkan, seperti sungai karena tanpa henti dibebankan pada darah esensi naga kera. Di hadapan pembersihan yang intens, darah esensi naga kera merah yang semula merah benar-benar mulai berubah agak murni, karena aura buas di dalam dengan cepat melemah. Pemurnian secara tak terduga mulus dengan karakteristik aneh Great Sun Thunder Yuan. Namun, Lindong juga secara bertahap merasakan perasaan kering dari Yuan dannya, dan tepat ketika ia berencana untuk dengan cepat mengonsumsi pil Yuan murni untuk mendukung proses pemurnian, bola darah esensi naga kera dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Samar-samar, benang cahaya neon dipancarkan dari dalam. Menatap cahaya hangat yang dipancarkan dari darah esensi naga kera, Lindong pertama kali terkejut, tapi segera setelah itu, sebuah kegembiraan yang tak tertahankan menggelegak di dalam hatinya. Dia akhirnya benar-benar memperbaiki aura liar yang terkandung dalam darah esensi naga kera.